Selamat sore Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Bagaimana kabarnya minggu ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sangat luar biasa. Pada sore hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk berdoa Rabu bersama keluarga. Masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup satu hari lagi. Maka dari itu, mari kita bersyukur dengan memujikan nyanyian pujian nomor 129, Jangan Aku Dilalui.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala limpahan rahmat-Mu, sehingga pada sore hari ini kami sekeluarga masih bisa berdoa Rabu bersama. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kepadamu. Sertai doa Rabu pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kembali saya menyapa Bapak Ibu jemaat di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Untuk memuji nama Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Sukacita, Ajarku Berdiam. Ajari kami Tuhan untuk selalu dekat di hati-Mu. Ajari kami untuk selalu bersekutu dan damai dengan hati kami. Mari kita pujikan bersama-sama, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam, tetap di hati-Mu.
saat ini kita akan menyatukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Eri. Firman Tuhan berkata, "Inilah hidupku yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu sebelum firman Tuhan, Mengenalmu. Bila ku buka mataku Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila
Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabar? Sungguh luar biasa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur karena penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan betapa luar biasanya Engkau menyertai akan kekuatan kami, akan kehidupan kami, sehingga semuanya ini boleh kami rasakan dengan segala ucapan syukur kami. Dan Bapa di surga, kami juga berdoa pada sore malam hari ini, kami mohon bimbingan penyertaan Engkau dalam belajar kebenaran firman-Mu. Boleh kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai sehingga boleh kami mengerti, dan terlebih lagi kami boleh merasakan dan melaksanakan akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat di dalam firman Tuhan dari Ulangan 11 ayat yang ke-12 yang saya bacakan. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Sehingga dari perikop yang ada di dalam ulangan ini kita bisa mengambil satu tema, Allah beserta kita. Kalau saya menanyakan ke Bapak Ibu saudara sekalian dan ke saya pribadi juga, jika ditanyakan dengan pertanyaan ini adalah bagaimana apa yang Bapak Ibu alami tahun 2020? Banyak jawaban yang hampir sama tentunya, bahwa masalah pandemi yang memberikan satu kondisi yang mendadak, yang memberikan kepanikan, penyakit, kalau orang zaman dulu menyebut penyakit sampar, inilah yang terjadi. Pandemi COVID-19 yang merenggut nyawa begitu banyak saudara kita, sakit yang mendadak yang menimbulkan kepanikan dan bahkan berdampak dalam kehidupan perekonomian kita yang menurun, keterbatasan aktivitas yang sungguh luar biasa yang tidak kita bayangkan terjadi hampir selama 1 tahun dalam 2020. Dan ini tentunya memberikan satu dampak kehidupan yang sampai hari ini masih kita rasakan. Tapi sisi lain kita juga mengucap syukur karena sudah ada vaksin yang ditemukan dan sudah mulai bergerak untuk mengatasi dari berbagai negara, termasuk negara kita, pemerintah kita berjuang keras untuk itu. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, mampukah kita untuk menyambut tahun 2021 ini dengan satu optimisme, dengan move on, dengan satu hal yang bangkit kembali dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, di sana mengatakan bahwa rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Inilah satu
hal yang dijanjikan Allah dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan menyediakan sebuah tahun lagi, tahun 2021 dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menyaksikan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Ini satu janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dari dulu sampai hari ini, dari zaman Musa sampai hari ini, bagaimana ini memperkuat langkah kita, langkah iman kita untuk memasuki tahun 2021 ini. Kita masih dalam bulan Januari yang kita tapaki dalam keseharian kita ke depan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan keimanan kita? Kalau kita melihat apa yang menjadi perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan oleh Musa saat itu, bahwa bangsa Israel mengalami suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memelihara bangsa Israel dengan begitu luar biasanya dalam perjalanan mereka. Ada tiang api dan ada tiang awan di dalam perjalanan yang begitu panjangnya. Pada siang hari, tiang awan melindungi mereka dari panas. Pada malam hari ada tiang api untuk menuntun mereka. Sehingga perjalanan siang dan malam bisa mereka lalui. Tapi apa yang terjadi saat itu? Bangsa Israel tidak bergeming, bahkan keimanan mereka juga belum mengalami satu perubahan. Masih ada sungut-sungut karena masalah makanan. Dan Tuhan pun dengan kesetiaannya, dengan pemeliharaan yang luar biasa, ada burung puyuh yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Bahkan dalam perjalanan yang sangat luar biasa terjadi keajaiban, bahwa mukjizat terbesar yang terjadi saat itu adalah Tuhan membelah laut Teberau untuk menyeberangkan bangsa Israel dan membinasakan Fir'aun dan tentaranya masuk di dalam laut tersebut. Ini penyelamatan yang luar biasa, mukjizat yang terjadi bangsa Israel saat itu. Tapi apakah keimanan bangsa Israel sudah berubah? Ternyata belum sampai saat itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita menyambut tahun 2021 ini dengan optimisme. Karena Allah sendiri menjanjikan kepada kita rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Bahwa kita mengucap syukur karena Tuhan menyediakan sebuah tahun yang baru lagi kepada kita, tahun 2021. Untuk apa? Menyaksikan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Sebuah janji dari Allah yang ada dalam kehidupan kita. Dari zaman Musa sampai hari ini. Yang memperkuat langkah iman kita dalam memasuki tahun yang baru ini. Kita tengok ke belakang bagaimana bangsa Israel dibawa oleh Musa dari Mesir untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Ada tiang api, ada tiang awan yang menyertai. Sehingga dalam perjalanan siang dan malam pun bisa berjalan. Dan bahkan makanan pun Tuhan Allah sediakan saat itu. Bahkan pada puncaknya adalah bagaimana laut Teberau terbelah, mukjizat Allah yang sungguh besar terjadi. Bangsa Israel bisa menyeberangi dan masuk dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Kemudian pasukan Fir'aun tenggelam di sana. Apakah bangsa Israel keimanannya semakin kuat dan menyembah Allah? Belum sampai di sana. Mereka masih tegar tengkuk. Bahkan dalam satu perjalanan berikutnya masih menyembah ilah lain. Dari sinilah Musa mengingatkan mereka bahwa mereka seharusnya sadar
Mata mereka sendiri sebetulnya sudah menyaksikan bagaimana perbuatan, bagaimana janji Allah yang besar menyertai mereka. Tapi yang terjadi adalah masih juga keimanan yang belum bertumbuh. Masih juga penyembahan kepada ilah lain terjadi. Dari sinilah yang menjadi pembelajaran kepada kehidupan kita. Bagaimana Musa memberikan satu ketegasan dalam kehidupan yang sampai sekarang pun masih berjalan. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan. Ayat yang ke-7 dari Ulangan 11. Jadi tidaklah ini pun menjadi teguran buat kita. Kita seringkali hanya sibuk berfokus memandang segala masalah sehingga lupa bagaimana Tuhan Allah kita selama ini. Berbagai bukti nyata penyertaan Tuhan yang pernah kita alami, kita kesampingkan. Lalu kita hanya sibuk mengeluh menghadapi berbagai kesulitan hidup. Jadi pembelajaran yang kita dapatkan adalah bagaimana saat itu bangsa Israel tidak mampu melihat apa yang sebenarnya diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Tuhan Allah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan memberikan sebuah tanah yang sangat subur, melimpah susu dan madunya. Demikian juga kita harus menyadari bahwa di balik semua kelemahan, semua satu masalah-masalah yang kita hadapi, kita seharusnya tidak berfokus dengan masalah itu, tapi bagaimana penyertaan Tuhan Allah dalam kehidupan kita ada dan selalu ada dengan kesetiaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah janji Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi mungkin sebagian dari kita masih juga khawatir apa yang kita lakukan, yang kita hadapi dalam menapaki tahun 2021 ini. Dengan peristiwa-peristiwa yang begitu berdampak luar biasa. Tetapi janji Allah seperti yang dalam firman Tuhan, Allah mengawasi negeri dan umatnya dahulu. Seperti itu pula Allah melakukannya untuk kita. Matanya pun senantiasa mengawasi kita. Dan Allah berjalan bersama-sama dengan kita dari awal, pertengahan hingga akhir tahun ini. Karena apa? Kasih setia Tuhan selalu dan selalu menyertai kita, menapaki dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang menimbulkan satu semangat, gairah kehidupan kita, keimanan kita yang terjaga, dan Tuhan sendiri yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga bertumbuh terus keimanan kita, dan penuh ada sukacita dan ucapan syukur. Itulah yang Allah kehendaki, ada optimisme. Tuhan berjanji mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun, dan kita bersyukur untuk itu. Kita meyakini bahwa apa yang menjadi pandemi, apa yang menjadi kesulitan kehidupan kita, dengan kesetiaan Allah yang luar biasa kita dimampukan untuk mengatasi. Dan keberhasilan itulah yang kita lihat, kita mensyukuri. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian yang boleh kita bagikan, kita belajar bersama-sama pada sore malam hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena penyertaan Engkau yang begitu luar biasa dan kekuatan dari Engkau yang sungguh kami alami. Kiranya boleh kami berjalan bersama-sama terus dengan Engkau Tuhan dalam langkah-langkah kami ke depan ini Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kekuatan dari Engkau yang ada dalam kehidupan kami
dan melindungi akan penyertaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berdoa Rabu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.